Shalom anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Jumpa lagi dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Sabtu 21 Desember 2024, hari biasa khusus Advent. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, bukalah hati kami kepada kehadiran-Mu dalam diri sesama, supaya kami bersama semua orang yang kami jumpai membangun persekutuan iman yang sejati dan saling mendukung dalam persiaran hidup ini. Bapa, pagi ini juga kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Mari anak-anak kita awali dengan sebuah cerita. Ada satu cerita, 1 minggu yang lalu seorang anak bernama Lucy tidak masuk sekolah karena sakit demam berdarah. Padahal minggu depan itu mulai ujian akhir semester. Lucy pun merasa tidak percaya diri untuk mengikuti ujian akhir semester, apalagi ujian ini ujian matematika. Lucy lalu menceritakan masalahnya kepada Kiki. Kiki pun dengan sukacita datang setiap hari ke rumah Lucy untuk mengajarinya pelajaran matematika. Adik-adik, baik sekali sikap Kiki yang mau berkorban untuk mengajari Lucy ya. Ayo kita membaca Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Maria juga menunjukkan sikap mau berkorban ketika mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung meskipun perjalanan jauh, dan Maria juga sedang mengandung, namun ia tetap berusaha untuk menemui saudaranya. Adik-adik, rela berkorban adalah salah satu atau wujud kasih kita kepada sesama. Tuhan sudah lebih dulu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Karena itu kita juga menunjukkan kasih kita melalui sikap rela berkorban bagi sesama. Bersorak-sorailah hai Sion, bersorak-sorailah hai putri Sion, sebab seruan-seruan indah yang menyuarakan saat keselamatan sudah tiba. Sorak gembira yang sama terungkap dari seorang Elisabet. 2 orang terbukti berjumpa dan sukacita pun merebak. Sungguh sebuah perjumpaan yang menarik. Bukan hanya bahwa Elisabet lalu bersorak girang dan memuji Maria, tetapi ini adalah perjumpaan 2 orang yang berbagi sukacita, di mana keduanya adalah manusia
yang bersama-sama mengamali misteri ilahi, dan sejatinya mereka pun tidak tahu akan bagaimana nasib mereka di dalam lingkaran atau pusaran misteri itu, misteri yang mereka sendiri mendapatkan perintah atau mendapatkan suatu tugas mulia dari Tuhan. Tetapi kedua perempuan ini, Maria dan Elizabeth ini senasib, itu saling memberi atau berbagi kekuatan. Kita tahu saling meneguhkan dalam iman bahwa apa yang mereka alami sungguh karya indah dari Allah. Sebagaimana dikatakan Elizabeth, berbahagialah ia yang telah percaya. Kita semua juga adalah orang-orang terberkati yang seringkali tidak mampu memahami misteri Allah dalam hidup kita. Oleh karenanya, bukankah perjumpaan Elizabeth dan Maria merupakan satu teladan atau contoh yang menarik dalam ketidakmampuan kita untuk mengerti rencana Allah? Kita bisa saling meneguhkan dengan berjumpa, apalagi jika teman yang kita temui atau kita jumpai sedang dalam keadaan sakit, seperti cerita tadi tentang Lucy. Kehadiran kita justru akan membuat orang yang kita kunjungi ini akan merasa terhibur, dan bisa saja mereka merasa lebih kuat dan sehat karena terhibur saat kita hadir. Kita bisa saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan memuji karya agung Allah dalam hidup kita masing-masing, bahkan hidup kita bersama. Mari anak-anak dan sahabat misioner yang hari ini mendengarkan kisah Injil hari ini, mari kita sama-sama meneladani kisah Bunda Maria dan Elizabeth yang dikisahkan di Injil hari ini. Semoga demikian. Marilah bersama-sama kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing dan dilindungi, serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu, selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat anak-anakku, dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.